Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar satu rahasia yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Rahasia dari alat yang mungkin sekarang lagi nyala di rumah Anda. Yap, kita lagi ngomongin AC. Ternyata di dalam benda yang kelihatannya biasa aja ini, ada kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Coba deh pikirin sebentar, gimana kalau saya bilang upgrade lingkungan terbesar yang bisa Anda lakukan itu bukan beli mobil listrik atau pasang panel surya? Bukan, malah benda itu sekarang udah ada di ruang keluarga Anda. Nah, pertanyaan ini nih inti dari obrolan kita hari ini. Kita semua tahu ya, fungsi AC itu ya buat bikin adem, bikin nyaman. Tapi pernah nggak kepikiran, di balik kenyamanan itu sebenarnya ada dampak lingkungan yang sering banget kita lupain. Ada jejak karbon yang ngumpet di sana. Nah, ini dia salah kaprahnya. Kebanyakan dari kita mikir, oh dampak AC itu ya dari listriknya. Makin sering nyala, makin boros. Ya benar sih, tapi itu bukan cerita utamanya. Bukan itu pemain utamanya. Kunci sebenarnya itu ada di apa yang ada di dalamnya. Di bahan kimianya yang namanya refrigeran. Zat inilah yang bikin udara jadi dingin. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ternyata nih, cuma dengan satu perubahan kecil, super kecil, di dalam mesin AC, kita bisa bikin perubahan yang masif banget buat lingkungan. Ini soal pindah dari teknologi lama ke teknologi yang baru. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada yang namanya refrigeran R22. Ini teknologi lama biang keroknya. Kenapa? Karena potensi pemanasan globalnya tinggi banget. Di sisi lain ada R290. Ini jagoan barunya. Potensi pemanasannya super rendah. Jomplang banget kan? Proses penggantian ini ada istilah kerennya retrofitting. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita nge-upgrade jeroan AC kita tanpa perlu beli unit baru. Jadi AC-nya tetap sama, tapi darah pendingin di dalamnya kita ganti dari yang lama ke yang baru yang jauh lebih ramah lingkungan. Sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Seberapa besar sih emangnya dampak dari satu tindakan simpel ini? Yuk kita lihat angkanya, karena disinilah semuanya jadi wah menarik banget. Biar gampang bayanginnya, kita fokus ke satu unit AC aja. AC standar, yang 1 PK, yang mungkin ada di kamar atau ruang tamu Anda. Pokoknya jenis yang paling umum deh. Cuma satu unit dan satu kali ganti refrigeran aja. Dan ini dia angkanya, 1,78 ton CO2 ekivalen. Satu tindakan retrofitting itu bisa ngurangin emisi sebanyak itu. Ini angka yang gede banget loh. Pengurangan yang super signifikan dan ini cuma dari satu unit AC di rumah Anda. Oke, saya tahu. Angka 1,78 ton itu kedengarannya abstrak banget kan? Kayak sebesar apa sih itu? Nah, makanya yuk kita coba terjemahin angka ini jadi sesuatu yang lebih kebayang di kehidupan kita sehari-hari. Siap-siap kaget ya, lihat perbandingannya. Jadi, pertanyaannya 1,78 ton CO2e itu kalau diibaratkan kayak apa sih? Yuk kita pecah angkanya biar gampang dicerna. Karena skala sebenarnya jujur bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Coba bayangin ini ya. Ganti refrigeran di satu AC Anda itu dampaknya setara dengan Anda nggak nyetir mobil sama sekali sejauh 6.873 km. Biar kebayang, itu tuh kira-kira sama kayak nyetir dari Jakarta ke Jayapura, terus balik lagi sampai Makassar. Wow, itu semua cuma dari satu AC loh. Atau kita lihat dari sisi lain deh. Pengurangan emisi segitu itu sama aja kayak kita ngirit 773 liter bensin. Coba bayangin deh, berapa kali tuh Anda bisa isi full tank mobil Anda pakai bensin sebanyak itu? Gila kan? Jadi, ini dia rangkuman kerennya. Satu aksi simpel, retrofit satu unit AC. Hasilnya, pengurangan karbon 1,78 ton CO2e, yang mana itu setara dengan nggak nyetir mobil hampir 7.000 km, atau ngirit bensin lebih dari 700 liter. Satu aksi, dampaknya segede ini. Oke, setelah lihat semua data yang luar biasa tadi, terus apa nih pelajaran utamanya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Dan penting banget buat dicatat ya, angka-angka ini tuh bukan asumsi ngasal, ini berdasarkan perhitungan teoritis dari ahlinya loh, yaitu Bapak Agus Maulana dari Perhimpunan Ahli Refrigeran Hidrokarbon Indonesia. Jadi data ini ada dasarnya, ada kredibilitasnya. Dan inilah pesan utamanya. Kadang-kadang kita sibuk banget nyari solusi yang gede-gede, yang rumit buat masalah lingkungan. Padahal bisa jadi solusi yang dampaknya paling besar justru ada di depan mata kita.
tersembunyi di alat-alat yang kita pakai tiap hari. Nah, ini yang bikin saya mikir. Kalau satu unit AC aja bisa nyimpan potensi sebesar ini, kira-kira apa lagi ya yang ada di sekitar kita? Dampak-dampak besar apa lagi yang mungkin selama ini kita nggak sadar, yang sebenarnya ngumpet di tempat-tempat yang paling biasa? Sesuatu buat kita renungin bareng-bareng, ya kan?